Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif ya. Kali ini kita ada di rest area KM57. Kita akan pulang kampung ke Klaten sekaligus simulasi mudik karena ini lagi bulan Ramadan ya. Kebetulan gue juga lagi puasa dan ini udah mulai rame loh jalan loh. Ini rest area juga lagi rame banget. Cuma sayangnya SPKLU-nya itu lagi dipersiapkan buat direnovasi. Jadi ini ada ijo-ijo, ada dempul lantai ya sampai ke bagian sini. Dan kita tadi udah izin sama bapaknya yang lagi kerja. Kita bisa masuk, tapi nggak boleh kena hijau-hijau ini. Ya alhamdulillah nggak kena sih, jadi nggak ada bekasnya ya. Nah itu chargernya, karena ini adalah PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Jadi adalah hybrid yang bisa dicas, karena dia punya baterai gede. Kalau hybrid lain mungkin sekitar 2 kWh, yang ini 18,8. Jadi bisa dicas, dan kalau misalkan di jalan electric only, itu dia bisa menempuh sekitar 32 miles, atau sekitar 52 km. Dan seperti biasa, kalau kita pakai mobil yang bisa dicas, kalau kita ngecas itu sambil melakukan hal lain, sambil ke WC kah, sambil sholat kah, sambil ke minimarket lah. Nah, karena kita mau persiapan buat buka puasa, sekarang kita mau ke minimarket dulu. Setelah selesai, kita copot colokannya, langsung kita gas. Yuk, let's go! Dan buat kalian yang lagi mudik, kalian bisa mampir ke bootnya Krachting Deng karena bootnya tersebar di 13 titik rest area dan 10 titik SPBU di luar rest area dari Cikampek sampai Jawa Timur. Jadi, pas biar jalan lagi, energinya udah penuh lagi. Kayak gue sekarang nih, langsung kita gas jalan lagi. Oke, kita udah selesai belanja ya. Sekarang kita mau langsung jalan aja. Sekarang jam berapa ya? Jam 5 belum sih? 5.15. Apa, kita buka puasa di jalan, nanti rest area terdekat, baru kita makan yang besarnya. Jadi biar hemat waktu, kita buka dulu mobilnya. Cuma sayangnya, kalau pakai charger yang ini, kita tuh nggak bisa lihat dia berapa kilowatt yang udah masuk. Kita mendingan langsung aja ya, coba ya. Oke, kita balikin. Dan jangan lupa, kita beresin lagi. Let's go. Oke, sekarang kita langsung jalan aja ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, dan ini ya Volvo diputer. Tadi ngelihat baterainya tuh masih ada 15 km, jadi dia nggak ada persentase. 15 km, kayak kalau setengah kayaknya 30 ya. Dan ini fuelnya masih 520 km lagi. Artinya kalau misalkan kita jalan ya, karena dia pakai hybrid juga jadi irit. Ini dari setengah lebih dikit kita nggak perlu isi bensin sampai Klaten karena masih 520 kilo. Oke, let's go. Kita sekarang jalan aja. Dan sekarang ini jam 5.18 ya. Sebenarnya nanggung ya, sekitar setengah jam lebih dikit kita akan buka puasa. Tapi nggak apa-apa, biar seru dan menghemat waktu sih. Kemarin ada komen yang bagus. Jadi kalau kita mobil listrik tuh kayak kita naik pesawat ya, ada flight plan-nya ya. Dan kurang lebih sama kayak gitu. Kita punya rencana mau ngecas di mana, terus sambil ngapain, kurang lebih kayak gitu. Let's go. Minta Krachting Deng dong. Oke bang. Oke, jadi siap-siap nanti kalau misalkan udah azan, kita langsung buka puasa. Pakai Krachting Deng. Dan ini selain bikin seger, cocok dipakai buat mudik, buat sebelum sholat taraweh juga, biar pas sholat taraweh itu khusyuk, nggak ngantuk-ngantuk. Nah, taruh sini ya. Let's go. Nah, sekarang kita langsung jalan aja. Ini reset dulu ya. Nah, trip manual kita reset sekarang dari 0,0 km lagi. Dan sekarang kita ada di kilometer 60. Dari kilometer 60 kita akan exit di 490, dan ini baru jalan bentar langsung 11 kilo ternyata range-nya ya buat yang baterainya. Dan untuk bensinnya 550 km lagi, jadi masih sangat banyak. Dan enaknya dari Volvo ini ya, dia itu adasnya bagus, jadi kita tinggal nyalain ya, udah kita relax. Yang penting tangan itu tetap megang setir, kalau nggak nanti dia akan ngedeteksi bahwa kita nggak megang setir ya. Dan dia akan ngejaga jarak sama mobil depan. Kita close dulu, jaraknya kita bikin dekat ya, dipotong nggak apa-apa sama mobil lain. Dan ini kan kita sambil simulasi mudik ya. Nah nanti kalau udah H-min berapa mudik, itu biasanya itu jalanan jadi one way. Jadi jalan sebelah kiri sama sebelah kanan yang lawan arah itu jadi semuanya ke arah timur semua. Dan kalau pas arah balik juga, arus balik juga sama, dia akan ke arah barat semua. Jadi perhatiin waktunya jam berapa aja sama tanggal berapa aja. Wah, hujan. Sekarang
jam 17.56 ya. Dimana kalau kita lihat ini kan daerahnya Purwakarta Subang ya. Itu buka puasanya jam 17.59. Nah, 17.57 sekarang. Jadi sekitar 2 menit lagi. Jadi nanti kita akan buka puasa di jalan aja sambil minum, makan, dan kita cari rest area terdekat buat makan besar sambil ngecas. Sekarang kilometer berapa ya? 107. Kilometer yang ada chargingnya 136 kalau nggak salah ya. 136 nanti kita akan ngecas di situ. Tapi gue lupa ya, di sana itu ada charger yang biasa nggak? Karena kalau plug-in hybrid, chargerannya itu nggak bisa pakai yang combo, yang fast charging. Dia cuma bisa maksimal 22 kW aja. Jadi kalau misalkan nggak ada 22 kW-nya, terpaksa kita ngecas pakai yang biasa aja. Tapi nggak apa-apa lah, toh masih 520 km dan sekarang tuh habis tuh, lihat deh, 0 km range-nya. 58, yeay, 1 menit lagi kita akan buka puasa ya. Dan ini mobil nyaman sekali, dia pakai air suspension. Terus juga Volvo itu terkenal memang mobil yang aman, nyaman ya. Jadi dia bukan mobil yang fun to drive, tapi kalau kita dengar suaranya ya, ini jalan di 110, suara peredaman kabinnya, suara kolong, suara luar, itu bener-bener kedap dan bagus. Yang kerasa ada suara angin sedikit ya, tapi nggak terlalu lah. Dan dia pakai Audi dari Bowers & Wilkins. Jadi kalau Volvo itu dia ada 3 kalau nggak salah ya. Yang paling tinggi itu Bowers & Wilkins, tengah-tengahnya Harman Kardon, yang di bawahnya Bose. Nah ini yang paling bagusnya. Tapi emang Audinya Bowers & Wilkins itu, gue tuh nggak terlalu suka yang ngebass jedak-jeduk gitu ya. Tapi di mobil ini suara bassnya tuh empuk banget. Jadi bassnya digedein pun juga tetap enak gitu. 17.58. Weh, 17.59. Alhamdulillah. Yuk kita buka puasa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia ngerem sendiri tuh. Lihat tuh. Nah, mobilnya geser. Dia langsung ngegas sendiri ya, dan ngegasnya itu halus sekali. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Alhamdulillah. Sambil kita ngemil, nanti pas ada rest area 136 kita berhenti baru makan besar. Oke, nah sekarang kita udah sampai di rest area KM 130 ya. Nah di sini ada charging station yang kenceng 200 kW, cuma gue lupa ada nggak yang buat 22 kW-nya nih. Kalau nggak ada berarti kita nggak bisa ngecas. Tapi karena dia plug-in hybrid, jadi ya nggak perlu khawatir, tetap bisa jalan. Memang mobil plug-in hybrid ini paling cocok adalah buat kalian yang punya mobil cuma satu ada di rumah. Artinya buat kalian komuter dari kantor ke rumah, misalkan setiap hari itu 50 km PP gitu ya, itu sama sekali nggak usah pakai bensin. Nah ini dia tempat ngecasnya ya. Kita lihat apakah ada chargeran biasa. Ada? Yeay, ada. Oke, kita ngecas. Oke, kita nyalain lampunya dulu. Nah, kan kalau terang enak ya. Langsung kita cas saja. Jadi aplikasinya itu ada 2 ya, ada PLN Mobile, My PLN, PLN Mobile, sama Charge In. Cuma kalau saran gue pakainya lebih baik Charge In. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cabut duluan sebelum selesai gitu ya, dia saldonya akan balik ke link aja. Kalau pakai PLN Mobile itu saldonya saldo PLN Mobile. Kita isi 15 aja kali ya. Start charging. Nah, udah start charging nih. Yuk kita tinggal aja. Kita makan, sholat, habis itu langsung jalan lagi. Nah terus nih di rest area 130 ternyata disiapin ada WC tambahan. Tapi ini dikunci ya. Kayaknya kalau pas musim mudik beneran dia akan dibuka. Dan buat teman-teman yang mau mudik, nggak ada salahnya download aplikasi Travo yang namanya buat ngeliat traffic gimana dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita udah mau jalan dan di aplikasi Charge In beda sama yang My PLN tadi ya. PLN Mobile ternyata lebih lengkap. Nah, di sini powernya 7,34 kW. Jadi dari 22 masuk mobil ini cuma 7 kW doang ternyata, dan sudah masuk 6,79 kWh. Nah, masih ada sisa 8,21 lagi, tapi kita nggak usah nungguin ya karena estimasinya sejam lagi baru selesai. Tinggal kita buka aja. Nah, taruh lagi. Langsung kita jalan sekarang.
Battery range-nya itu 24 km setelah kita isi tadi, dan ini hampir setengah ya. Jadi emang bener kalau full itu mungkin ya sekitar 50-an ya battery only. Tapi perjalanan masih jauh, jadi nanti kita akan lihat aja kira-kira sampai nggak sampai Klaten tanpa harus ngisi bensin. Kita minum kerak tinding dulu biar seger. Mantep. Yuk, gas. Sekarang kita nyampe di rest area KM 379, dan tadi kita diserang sama serangga ya, bukan diserang. Jadi emang kadang-kadang tuh di tol Trans Jawa itu banyak serangga, bisa nabrak, dan ini agak susah dibersihinnya ya. Jadi nanti kita bersihin manual aja atau biarin kayak gitu. Sampai ke body-body juga sama. Nah, ini lagi mau dibikin atap sepertinya kayak SPKLU yang lain. Kayaknya waktu nanti pakai mudik udah jadi sih. Nah, kita pakai chargeran Hyundai yang ada di sini. Jadi apapun mobilnya, chargerannya Hyundai. Dan ini bensin udah tinggal satu strip, masih 170 km lagi dari 369 ke Klaten, sebenarnya masih cukup ya. Dan kita di sini sambil ngecas, sambil cari jajanan, ke WC, habis itu balik lagi. Jadi kayaknya kita ngisi cuma ya 5 kW aja lah. Oke, sudah charge ya. Ini chargerannya persis sama yang ada di rumah gua. Let's go. Kita ke minimarket situ aja. Oke, jadi sambil kita mau ke minimarket dulu cari jajanan ya. Ternyata tadi nanya sama tukang yang ada di sana, itu mau ditambahin fast charging lagi 200 kW juga. Jadi nanti bakal ada 1 2 3, ada bakal 6 buat ngecas mobil. Asik bener ya? Oke, jadi kalau kita lihat dari aplikasi, 19 menit kita baru ngecas, udah masuk 3,58 kW. Jadi kayaknya nambahnya cuma 10 kilo doang ya, nggak terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, karena seperti yang gue bilang, kita tidak sengaja untuk ngecas, tapi emang pengen istirahat, pengen santai dulu. Biasa kalau gue jalan dari Jakarta ke Klaten, itu emang nggak terlalu kejar waktu sih. Sekarang masih setengah 11, jadi kayaknya sampai Klaten kita jam 12 ya. Jadi memang sesantai mungkin, senyaman mungkin, jangan sampai kita tuh di perjalanan jadinya capek gara-gara terburu-buru. Iya, karena kalau kita terburu-buru ngejar waktu, itu bisa sangat capek ya, sangat lelah ya. Dibanding kita jalan santai. Makanya sebenarnya kalau berangkat jam 4, jam 5 itu paling the best sebenarnya. Karena kita bisa nyampe di sekitar jam 12-an. Udah nyampe rumah tidur. Kita lihat dulu masih ada berapa. Baterai range-nya 4 kilo. Nambahnya dikit banget. Fuel range-nya 170 kilo lagi ya. Jadi sebaiknya kita nambah bensin tapi nggak terlalu banyak ya. Dan jangan lupa kalau kita nyetir minum kerak tindeng biar seger terus dan nggak ngantuk. Enak banget, seger. Kita mau isi bensin dulu dan kita dapat 7,3 liter per 100 km. Artinya ini mobil sekitar 114-113 kali ya kalau dari konsumsi bahan bakarnya. Ya cukup irit mengingat mobil ini berat dan besar ya. Jadi kalau kita membandingkan tuh nggak bisa kita bandingkan dengan mobil yang ringan kecil dengan mobil yang besar berat, ya jelas tentunya beda. Ini kalau lagi pelan gini dia full elektrik nih. Sama sekali nggak nyala. 40 liter aja kali ya. Oke. 40 liter aja Pak, Pertamax Turbo. Tadi kacanya dibersihin sedikit ya. Sama ini lihat nih ada serangga-serangga. Gue nggak ngerti apa nih, belalang atau apa ya. Cuma ada sayapnya doang. Udah nggak ada bentuknya. Emang kadang-kadang beberapa kali kita pulang itu sering banyak serangga, tapi sering juga nggak ada serangga sih. Nah, mungkin teman-teman nanya gitu kan, kenapa kita bikin video pakai XC90 lagi? Dimana gue udah pernah pinjem dan videonya kebetulan trending gitu ya. Jadi emang kalau gue bolak-balik ke Klaten itu kan perjalanan jauh ya. Dimana resikonya lebih gede dibandingkan kita perjalanan deket dan kecepatannya juga lebih tinggi. Nah gue prefer untuk pinjam mobil-mobil yang bagus. Kenapa? Karena lebih safety, lebih aman. Jadi kan resiko tinggi ya. Jadi biar resikonya lebih kecil, makanya gue kalau misalkan keluar kota gitu ya, gue kebanyakan pakai mobil yang agak bagus karena gue concern sama safety-nya sih. Dan beberapa kali
gue berhasil membuat orang membeli mobil yang lebih mahal karena gue bilang ketika beli mobil kayak gini, itu sebenarnya kita bukan cuma beli, mungkin orang bilang gengsi, gaya-gayaan, enggak. Yang pertama adalah safety-nya dulu. Kalau kita jalan sesuatu gitu ya, dari ban aja udah beda, tapaknya lebih lebar kan. Jadi gripnya udah kelihatan gitu, pas kita bawa jauh, lagi kenceng, terus ada genangan atau semacamnya, ya gripnya lebih bagus dibandingkan dengan mobil yang ban-bannya kecil. Itu baru dari ban aja. Belum ngomongin pengereman, akselerasi dan kawan-kawan, airbag sih ada banyak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi gue biasanya ngambil satu kesimpulan dari crash test sih. Kayak misalkan kemarin kita naik MG, kenapa kita bawa keluar kota, gue lihat oh Euro NCAP-nya bintang 5, ya wes kita bawa aja lah. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, sekarang ternyata dia itu langsung 3/4 lebih sedikit ya. Tadi kan kita berangkat setengah lebih dikit, jadi kurang lebih kita sudah menghabiskan sekitar 20 liter ya kurang lebihnya ya. Iya, menyenangkan loh. Ini mobil udah jalan dari Jakarta sampai KM 369, bentar lagi Semarang, cuma 1 bar doang, berkurang 1 bar lebih dikit aja. Dan kita juga tadi bawanya nggak ngebut juga, tapi juga nggak pelan juga sih. Paling kencang tadi 130, 110, 120 lah. Rata-rata di segituan. Kalau kita bawanya 100, di bawah 100 agak lama sih nyampenya ya. Paling enak Trans Jawa itu ya 110 lah kurang lebih. Dan satu hal ya, ada teknologi lampu dimana yang biasanya gue dapetin di mobil yang harganya 1 miliar lebih ya. Itu multi beam LED headlights ya. Jadi kalau kita jalan, lampunya tuh bisa mati-mati sedikit gitu loh. Jadi misalkan nih jalan nih lurus, terus di depan kita tuh ada mobil. Nanti dia tuh lagi high beam, tiba-tiba high beamnya ngilang di satu titik mobil itu aja. Tapi yang kanan kirinya itu masih high beam dia. Tulisannya kayak gini, A. Gitu. Nah itu kemarin kita naik Kia EV9 ada tuh teknologi itu. Di Ioniq 6 juga ada. Dan rata-rata Mercedes-Benz kayak S-Class, GLS gitu juga ada tuh. GLE juga ada. Jadi biasanya emang mobil-mobil yang harganya mahal banget, teknologi multi beam itu baru ada. Dan di Volvo ini pun juga ada. Itu enak banget sih. Jadi pantengin aja high beam, nanti dia akan ngatur gimana si high beamnya itu nggak bikin silau pengendara depan kita atau yang dari lawan arah, karena dia akan milih-milih. Tapi marka jalan tuh kelihatan dengan bagus gitu karena dikasih sorot high beam. Keren ya, bikin betah tuh kayak gitu. Alhamdulillah sampai juga di rumah kita. Dan kita sudah menempuh ya, ini dari KM 57 kita cek dulu 468 km dari KM 57 ya. Jadi 468 tambah 57 aja tuh berapa tuh, 500 lebih kan. Dan mendapatkan konsumsi bahan bakar 13,5 km per liter. Dengan tadi kita 3 kali berhenti ya. Dan ngecas cuma 14 kilo, 15 kilo, cuma seperempat dapatnya segitu. Untuk mobil segede gini itu hemat sih ya sebenarnya. Cuman nggak bisa dibandingin sama hybrid biasa yang bisa sampai 120, 116 karena form faktornya ini gede. Ini kan mobil segede BMW X5 atau Mercedes-Benz GLE ya. Jadi dapat segitu aja menurut gue udah bagus banget. Tapi ini masih menurut gue lebih irit dibandingkan dengan Mitsubishi Outlander yang PHEV ya. Yang PHEV itu pas baterainya habis langsung jadi 19, 110 gitu. Yang ini masih oke menurut gue. Nah terus ini lihat bensinnya nih ya. Sekarang jadi 580 km. Nah, dan masih setengah lebih ya. Jadi kayaknya nih kalau kita bawa pulang ke Jakarta lagi ya, kita nggak perlu nambah lagi sih. Kan di rumah ada colokan listrik ya yang 7 kW. Jadi ini kedua kalinya gue naik PHEV ke Klaten dan gue ngerasa puas banget sih. Terutama mobil ini ya. Ini mobil enak banget, pakai air suspension, suspensinya enak, safety juga. Dan kalau misalkan kita di dalam kota gitu, udah tinggal pakai mode full baterainya aja udah, wah luar biasa sih. Rayakan hari kemenangan dengan penuh energi bersama Krakting Deng. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga teman-teman nonton ini dan akan mudik diberikan keselamatan dan kesenangan sepanjang perjalanan. Bye-bye. Krakting Deng, ini energi gue, ini energi kemenangan.